يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan tentang konsep al-asma al-amilah amal al-fi'li. Namun sebelum kita melanjutkan uraian tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Saya kepingin menegaskan tentang logika dasar dari al-asma al-amilah amal al-fi'li, atau isim-isim yang beramal sebagaimana fi'ilnya. Apa itu logika dasarnya? Bahwa yang punya fa'il itu adalah fi'il. Yang punya naibul fa'il adalah fi'il. Yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Sehingga benar apabila seseorang ketika bertanya, ini fa'il dari fi'il yang mana? Ini benar. Karena memang realitasnya, konsep dasarnya, yang punya fa'il itu memang fi'il. Ini naibul fa'il dari fi'il yang mana? Misalnya. Itu benar pertanyaan itu. Karena memang pada dasarnya yang punya naibul fa'il itu memang fi'il. Itu pun juga demikian, benar apabila seseorang mengatakan misalnya atau bertanya, kira-kira ini maf'ul bih dari fi'il yang mana? Itu begitu. Karena memang realitasnya, konsep dasarnya adalah yang punya maf'ul bih itu adalah fi'il. Dalam tataran selanjutnya, ternyata ada isim punya fa'il. Ada isim punya naibul fa'il. Ada isim punya maf'ul bih, padahal konsep dasarnya, konsep awalnya yang punya fa'il itu adalah fi'il, yang punya naibul fa'il itu adalah fi'il, yang punya maf'ul bih adalah fi'il. Ini ada isim punya fa'il. Ini kan berarti isim ini sama dengan fi'il. Ada isim kok punya naibul fa'il. Berarti isim ini sama dengan fi'il. Ada isim punya maf'ul bih, berarti isim ini yang punya maf'ul bih ini adalah sama dengan fi'il. Agak kedengaran, jangan banter-banter. Gitu. Inilah alasan kenapa kok kemudian nama isim ini disebut sebagai al-asma al-amilah amal al-fi'li. Itu begitu. Ya. Secara umum yang biasa beramal sebagaimana fi'ilnya itu ada 4 seperti yang kemarin saya tegaskan. Ya. Al-asma al-amilah amal al-fi'li. Itu secara umum yang beramal itu ada 4, ya, yang umum ini, yaitu isim fa'il, yaitu isim maf'ul. Ini sudah kita bahas semuanya ini, ya. Kemudian isim sifat musyabbah bismil fa'il, isim sifat musyabbah bismil fa'il. Kemudian isim mansub, gitu ya. Isim mansub ini kemarin sudah kita jelaskan. Begitu. Ya. Kapan isim fa'il, kapan isim maf'ul, kapan isim sifat musyabbah bismil fa'il, kapan isim mansub, ini sudah kita jelaskan ketika kita berbicara tentang isim sifat. Gitu ya. Itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Ini yang termasuk dalam kategori isim sifat.
Karena nanti al-asma al-amilah amal al-fi'li ini dibedakan menjadi dua. Ada yang termasuk dalam kategori isim sifat, ada yang termasuk dalam kategori masdar. Disorot ke sini ya. Kemarin sudah kita, ini sekedar mereview. Kapan isim fa'il, kapan isim maf'ul, kapan isim sifat musyabbah bismil fa'il, kapan isim mansub itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga memungkinkan dia punya fa'il, memungkinkan dia punya naibul fa'il, memungkinkan dia punya maf'ul bih, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang ada dalam nazam. Wa waliyas tifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Begitu. Jadi isim sifat, apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah itu sifat musyabbah bismil fa'il, apakah itu isim mansub, memungkinkan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga dia punya fa'il, sehingga dia punya maf'ul bih, sehingga dia punya naibul fa'il. Ketika kapan? Ketika dia didahului oleh istifham. Ketika dia didahului oleh huruf nida. Ketika dia didahului oleh nafi, ketika dia menjadi na'at, ketika dia menjadi khabar, musnad. Itu semacam itu. Ya. Jadi, wawaliyas. Ini nazam alfiyah. Wawaliyas. Tifhaman au harfanida. Au nafyan au jasifatan au musnada. Seandainya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il dan isim mansub itu kemudian didahului oleh istifham, didahului oleh huruf nida, didahului oleh nafi, menjadi na'at, menjadi khabar, maka memungkinkan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il dan isim mansub itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, sehingga dia memungkinkan punya fa'il, dia memungkinkan punya naibul fa'il, dia memungkinkan punya maf'ulun bihi. Itu begitu. Sekarang saya contohkan. Ya. Kemarin nampaknya ada yang bertanya. Ya, nanti kita uraikan juga, ya. Gitu. Misalnya contohnya adalah A. Qaimun Muhammadun. Ya. A. Madrubun misalnya. Muhammadun sama ini. Ini istifham ini. Ini istifham. Gitu. Qaimun adalah merupakan isim fa'il. Isim fa'il didahului oleh istifham, maka memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya. Madrubun adalah isim maf'ul dan didahului oleh istifham sesuai dengan kaidah wa wali istifhaman au harfanida au nafyan au jasifan au jasifatan au musnada, maka ini memungkinkan beramal sebagaimana fi'ilnya. A qaimun Muhammadun, kalau seandainya diterjemahkan, a adakah qaimun bermula orang yang berdiri, siapa jadi fa'il di sini? A adakah madrubun bermula orang yang dipukul, naibul fa'il di sini. Siapa Muhammadun Muhammad? Disinilah kemudian ada mubtada, ini nanti akan kita jelaskan ya. Ini mubtada, tapi tidak memiliki khabar. Biasanya yang namanya mubtada itu butuh khabar. Ini memiliki apa? Mubtada ini memiliki naibul fa'il. Loh, ada mubtada memiliki naibul fa'il. Ada mubtada memiliki fa'il. Fa'il, naibul fa'il, di sini disebut sebagai mubtada sifat. Mesti terbuat dari isim sifat, mesti didahului oleh istifham dan nafi. Inilah kemudian disebut sebagai marfu'un, isim yang dibaca rafa, sadda, yang menempati masaddal khabar. Memang benar begitu. Ya. Fa'il ini disebut isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Naibul fa'il ini disebut isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khabar. Kenapa? Karena memang tidak wajar. Kenapa? Ini mubtada biasanya butuh khabar tapi diberi naibul fa'il. Ini mubtada biasanya butuh khabar tapi diberi fa'il. Fa'il dan naibul fa'il sama-sama dibaca rafa. Oleh sebab itu mubtada dalam tataran selanjutnya, ini nanti akan kita ulang, itu ada dua macam. Ada mubtada lahu khabarun, ada mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Ya ini contohnya.
Ini benar. Seperti itu. Ya. Saya fokusnya bukan pada itu. Itu hanya karena ada yang bertanya, begitu saja. Ya, fokusnya pada itu, bukan pada itu. Tapi qaimun di sini yang merupakan isim fa'il, madrubun di sini yang merupakan isim maf'ul, yang di sini memenuhi persyaratan karena dia didahului oleh istifham dan beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika qaimun itu kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya, maka ini disamakan dengan fi'il maklum, otomatis dia butuh fa'il. Ini. Ya. Madrubun itu adalah merupakan isim maf'ul karena mengikuti wazan maf'ulun. Qaimun merupakan isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Madrubun di sini memenuhi persyaratan untuk beramal sebagaimana fi'ilnya. Kenapa? Karena didahului oleh istifham berdasarkan kaidah bahwa liyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ketika dia beramal sebagaimana fiilnya, maka isim maf'ul ini disamakan dengan fiil majhul sehingga isim yang dibaca rafa yang jatuh sesudahnya itu atas nama naibul fa'il karena majhul. Disamakan dengan. Ya, ini qaimun madrubun didahului oleh istifham. Ini istifham. Ya. Gitu. Kita lanjutkan sekarang. Ya. Wa wal yastifhaman aw harfanida. Kemarin sudah ini. Ya taliban ilman. Ilman kenapa kok kemudian ini dibaca nasab jadi maf'ul bih? Maf'ul bih dari mana? Dari taliban. Lu taliban ini kan isim, kok kemudian memiliki maf'ul bih? Ya, ini beramal sebagaimana fiilnya. Ini termasuk dalam kategori al-asma al-amilah amal al-fi'li. Taliban yang merupakan isim fa'il, kok kemudian beramal sebagaimana fiilnya? Iya, karena ini memenuhi persyaratan, karena didahului oleh huruf nida. Itu caranya begitu. Karena taliban berasal dari fi'il muta'addi talaba, maka ketika beramal memungkinkan untuk punya maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah ilman. Yang punya maf'ul bih itu bukan hanya fi'il. Isim pun ketika dia memenuhi persyaratan dan kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya, ternyata juga punya maf'ul bih. Ini sebagai dasar nanti. Ini sebagai pintu masuk untuk kemudian ketika kita membahas tentang fa'il agar nyaman. Ketika kita membahas tentang naibul fa'il agar nyaman. Ketika kemudian kita membahas tentang maf'ul bih agar nyaman. Karena apa? Karena realitasnya yang punya fa'il, yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih tidak hanya merupakan dominasi dari fi'il. Isim pun kadang-kadang ada yang punya fa'il, ada yang punya naibul fa'il, ada yang punya maf'ulun bihi. Ini adalah contoh wa wal yastifhaman au harfanida. Sekarang nafi. Ya, sama persis dengan yang istifham, contohnya. Gitu. Misalnya, ma qaimun misalnya. Ya. Ma qaimun sama aja misalnya. Ma dharibun misalnya. Ma dharibun Muhammadun. Sama. Ini nafi. Ini nafi ini. Ini adalah isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Ini jadikan mubtada. Mubtada sifat namanya, bukan mubtada biasa. Dia punya fa'il, mana fa'ilnya ini? Kenapa kok punya fa'il? Karena ini adalah isim fa'il. Isim fa'il ketika beramal sebagaimana fi'ilnya, maka dia beramal sebagaimana fi'il maklum, dia punya fa'il. Ma tidaklah dharibun bermula orang yang memukul. Siapa? Muhammadun, Muhammad. Ya, ini disebut sebagai fa'il yang sadda masaddal khabar. Fa'il ini disebut sebagai sadda masaddal khabar. Begitu. Ya. Pun juga demikian ketika misalnya kita rubah menjadi ma madrubun Muhammadun. Ma tidaklah madrubun bermula orang yang dipukul, naibul fa'il di sini. Kenapa kok naibul fa'il sedangkan di sini fa'il? Beramal dan tidak itu, atau yang beramal itu kita lihat.
Kalau seandainya yang beramal itu adalah isim fa'il, maka dia disamakan dengan fi'il maklum. Kalau seandainya yang beramal itu adalah isim maf'ul, maka dia disamakan dengan fi'il majhul. Madrubun kenyataannya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ketika beramal, maka dia sama persis dengan fi'il majhul. Karena demikian dia nun fa', naibul fa'il. Dibaca rofa di sini karena menjadi naibul fa'il. Ini poinnya pada ini. Isim fa'il, isim maf'ul memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya ketika apa? Ketika didahului oleh nafi. Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan. Ini nafi. Ma ini artinya tidak. Nafi. Ya. Au nafyan, au jasifatan. Menjadi naat. Sekarang, selanjutnya. Ya, sekarang saya akan mencontohkan yang menjadi naat. Misalnya, ja'a, misalnya, ar-rajulu. Telah datang siapa? Ar-rajulu orang laki-laki. As-sabiqu, misalnya, farasuhu. Farasuhu di sini. Jadi fa'il di sini. Ini adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh fi'il. Ini adalah contoh untuk fa'il yang dibentuk oleh isim fa'il. As-sabiqu di sini adalah isim fa'il, orang yang menang, orang yang mendahului. Apa farasuhu dalam perlombaan itu? Ya, telah datang orang laki-laki yang kudanya itu cepat, lebih cepat dari yang lain. Misalnya begitu. Ya, poin yang kepingin saya tegaskan di sini, as-sabiqu di sini beramal sebagaimana fi'ilnya. As-sabiqu di sini adalah isim fa'il dan isim fa'il di sini beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena beramal sebagaimana fi'ilnya, maka dia disamakan dengan fi'il maklum, otomatis dia membutuhkan fa'il. Farasuhu di sini adalah menjadi fa'il. Kenapa kok kemudian di sini beramal sebagaimana fi'ilnya? Lebih disebabkan karena posisinya dia menjadi naat. Ketika isim fa'il itu kok kemudian didahului oleh istifham. Ketika isim fa'il itu kok kemudian didahului oleh nafi. Ketika isim fa'il itu kok didahului oleh huruf nida. Ketika yang namanya isim fa'il itu kemudian menjadi naat. Kemudian menjadi khabar. Ya. Maka yang namanya isim fa'il itu memungkinkan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena demikian maka dia berkemungkinan memiliki fa'il, memiliki naibul fa'il, dan memiliki maf'ulun bihi. Itu semacam itu. Ya, ini adalah yang menjadi naat. Ya, selanjutnya sekarang saya akan contohkan untuk yang menjadi khabar. Yang menjadi naat itu tetap sama. Bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il, tergantung apakah ini isim fa'il atau isim maf'ul. Begitu. Ya, kalau seandainya saya contohkan menjadi naat juga ukrima, telah dimuliakan. Siapa ar-rajulu orang laki-laki, naibul fa'il di sini karena ini adalah majhul. Begitu ya, ini majhul. Al-mahmudu yang terpuji, yang dipuji, isim maf'ul di sini samakan dengan dengan fi'il majhul. Apa yang terpuji, yang dipuji? Khuluquhu. Akhlaknya. Khuluquhu misalnya. Kenapa kok dibaca khuluquhu di sini? Karena menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Dari al-mahmud. Al-mahmud kan isim, kok bisa beramal sebagaimana fi'ilnya? Ya, karena dia memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Dalam hal ini adalah karena dia menjadi naat. Itu seperti itu. Ya. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah bismil fa'il, isim mansub itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Ketika kapan? Ketika memenuhi persyaratan wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Itu begitu. Sekarang contoh yang untuk khabar. Ya. Kalau seandainya misalnya saya contohkan misalnya Muhammadun misalnya mahirun ustadzuhu. Ini benar juga. Muhammadun utawi Muhammad. Muhammadun bermula Muhammad adalah mahirun, orang yang pintar. Siapa? Jadi fa'il di sini. Ya, jadi fa'il. Ustadzuhu di sini dibaca rafa. Kenapa? Karena jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari mahirun. Loh, mahirun kan isim. Iya, isim ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Loh, kok isim ini beramal sebagaimana fi'ilnya? Ya, karena ini memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Wa waliyastifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Ini menjadi musnad. Musnad ini khabar. Ya, ini mahirun
ustadzuhu di sini. Jadi contoh-contoh tadi adalah termasuk dalam kategori isim sifat yang bisa beramal sebagaimana fiilnya karena memenuhi persyaratan. Ya. Contoh yang maf'ul bih sekarang. Ya. Yuhibbu Allahu misalnya, ar-rajula misalnya. Ar-rajula jadi maf'ul bih dari yuhibbu. Al-mutqina misalnya. Al-mutqina yang menyempurnakan amalahu. Kenapa kok dibaca amalahu di sini? Atqana yutqinu itqanan. Atqana yutqinu itqanan. Itu artinya menyempurnakan. Allah suka terhadap orang laki-laki yang menyempurnakan pekerjaannya. Amalahu di sini itu adalah merupakan maf'ulun bihi dari al-mutqin. Al-mutqin itu adalah merupakan isim fa'il yang berasal dari fi'il muta'addi atqana, yang kalau seandainya ditasrif atqana yutqinu itqanan wa mutqanan fahuwa mutqinun. Mutqin, orang yang menyempurnakan. Itu semacam itu. Karena ini berasal dari fi'il muta'addi, maka memungkinkan dia punya maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah amalahu. Ini adalah contoh di mana isim fa'il bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, dan karena fi'il isim fa'il ini berasal dari fi'il muta'addi, maka dia bisa memungkinkan untuk punya maf'ul bih. Yuhibbu demen, menyukai siapa? Jadi fa'il di sini. Allahu Gusti Allah, ar-rajula akan laki-laki, al-mutkina jadi na'at di sini. Kenapa al-mutkina ini kok kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya? Karena ini menjadi na'at. Itu semacam itu. Jadi wawal yastifhaman au harfan nida au nafyan au jasifatan au musnada, itu merupakan kata kunci. Apakah isim fa'il ini, apakah isim maf'ul ini, apakah sifat musyabbah bismil fa'il ini misalnya, apakah kemudian isim mansub ini bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Itu semacam itu. Ya. Saya contohkan yang saya tegaskan lagi kemarin. Ya. Ini. Kalau seandainya yang beramal itu adalah isim fa'il, maka dia disamakan dengan fi'il ma'lum. Kalau seandainya yang beramal itu adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il, bismil fa'ili misalnya, bismil fa'il, maka dia disamakan dengan fi'il ma'lum. Kalau seandainya yang beramal itu adalah isim maf'ul, yang beramal itu adalah isim maf'ul, maka dia beramal sebagaimana fi'il majhul. Kalau seandainya yang beramal itu adalah isim mansub pakai sin, ya, dinisbahkan artinya, maka ini disamakan dengan fi'il majhul. Karena disamakan dengan fi'il maklum, maka dia butuh fa'il. Ya, karena disamakan dengan fi'il maklum, maka dia butuh fa'il. Karena disamakan dengan fi'il majhul, maka dia butuh naibul fa'il. Karena disamakan dengan fi'il majhul, maka dia dibutuh naibul fa'il. Ya. Begitu. Isim fa'il kalau seandainya kemudian dia berjenis muta'addi seperti yang tadi al-mutqin, maka dia memungkinkan untuk kemudian juga punya maf'ulun bihi. Ini skemanya, petanya begitu. Ya, ini petanya begitu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan bahwa al-asma al-amilah amal al-fi'li, isim-isim yang beramal sebagaimana pengamalan fi'ilnya itu dibagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kategori isim sifat yang tadi kita elaborasi sudah lumayan itu, dan ada yang masuk dalam kategori masdar. Begitu. Yang masuk dalam kategori isim sifat itu yang umum, yang biasa kita jumpai itu adalah 4 ini. Isim fa'il, sifat musyabbah bismil fa'il, isim maf'ul, isim mansub. Semuanya ini sudah pernah kita ajarkan ketika kita menjelaskan tentang isim sifat. Menjadi bermasalah kalau seandainya kita nggak ngerti apa itu isim fa'il, apa itu sifat musyabbah bismil fa'il, apa itu isim maf'ul, apa itu isim mansub misalnya. Menjadi bermasalah apabila kemudian kita tidak paham itu. Oleh sebab itu ini harus dihafal, nggak bisa kalau tidak dihafal. Ya. Jadi kalau seandainya kita membaca teks itu spontan, ketika membaca teks itu spontan, kita sudah tidak sempat lagi yang namanya membuka kitab itu misalnya, membuka kitab teori jurmiyah, kemudian ini tidak sempat, ya. Jadi langsung dihafal itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu, ya. Mungkin al-asma al-amilah ini tinggal dilanjutkan satu kali pertemuan lagi, mungkin besok, ya, terakhir. Cuman saya kepingin masuk dulu sekarang yang masdar, meskipun besok masalahnya agak berat juga. Ya. Yang isim sifat sudah kita pelajari, sekarang yang masdar. Ya.
Masdar. Ya, saya kepingin menegaskan bahwa masdar itu ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah masdar sharih. Ini sebagai pembukaan. Yang kedua adalah masdar muawwal. Sederhananya adalah masdar sharih ini masdar beneran. Kalau masdar muawwal itu sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Kalau masdar sharih ini masdar beneran, terletak pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Itu masdar namanya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'lan ini masdar, terletak pada urutan yang ketiga. Zakka yuzakki tazkiyan. Nah itu tazkiyatan, tazkaan. Pokoknya sebelum fahuwa kalau dalam tasrifan itu. Ya kan? Diambilkan. Ya. Zakka yuzakki tazkiyan. Tazkiyan itu adalah urutan yang ketiga dalam tasrifan fi'il. Ya. Itu semacam itu. Lah, jadi masdar sharih itu adalah masdar beneran. Masdar muawwal itu sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Ya. Jadi masdar kata dasar yang terletak pada urutan yang ketiga, istilah itu dalam konteks kita, itu ada dua macam. Ada yang benar-benar masdar, itulah yang kemudian kita sebut sebagai masdar sharih. Ada yang disebut sebagai masdar muawwal, lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Saya contohkan misalnya ya, besok biar gampang. Ini karena pintu masuknya di sini, memang. Ya, saya hapus semuanya karena butuh papan yang agak luas. Itu. Ini saya contohkan misalnya. Ini saya contohkan. Wa an tasumu ya khairul lakum. Nah, ini huruf masdariyah. Ini dihukumi masdar muawwal. An tasumu ini. Ini disamakan dengan ini kita tulis masdar muawwal. Ini kita tulis masdar sharih. Masdar sharih. Begitu. Ya. Masdar sharih. Misalnya begitu. Kalau seandainya wa antasumu itu kemudian di masdar sharih kan itu akan berbunyi siyamukum khairul lakum. Antasumu itu adalah sebenarnya bukan masdar, akan tetapi dianggap masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah an di sini. Lah, siyamukum itu jelas soma yasumu sauman wa siyaman. Itu semacam itu. Masdar muawwal, masdar sharih. Diperhatikan. Ini huruf masdariyahnya adalah an. Selanjutnya misalnya a'jabani annaka mujtahidun. Ya. Ini pada ini. Kata-kata annaka. Ini kalau seandainya di masdar sharih kan akan menjadi a'jabani ijtihaduka. Nah, begitu. Mujtahidun ini berasal dari ijtihada. Kalau seandainya ditasrif itu berbunyi ijtihaduka. Ini masdar sharihnya, ini masdar muawwalnya. Masdar muawwalnya itu dari sini. Ini huruf masdariyahnya. Begitu. Selanjutnya misalnya wallahu khalaqakum wama ta'maluna. Itu semacam ini. Ini ma ta'maluna. Ma masdariyah di situ. Gitu ya. Kalau seandainya masdar sharih kan menjadi wallahu khalaqakum wa amalakum. Wa ma ta'malun berubah menjadi amalakum. Ini masdar sharih namanya. Ya, begitu. Selanjutnya misalnya awaddu lau tanjahu. Lau tanjahu misalnya. Lau tanjahu misalnya. Awaddu saya menginginkan lau tanjahu. Ini jadi maf'ul bih. Tanjahu. Andai kamu kemudian berhasil. Ini kalau seandainya di masdar sharih kan menjadi awaddu najahaka. Tanjahu kalau seandainya dimasdarkan itu najahaka, begitu. Ya. Kemudian
Arhamu likai tarhamu misalnya. Saya berbelas kasihan likai tarhamu. Likai tarhamu. Ada kai di sini. Tarhamu. Ini adalah masdar muawwal. Ini juga masdar muawwal ya. Ini masdar muawwal. Kalau seandainya di masdar sorihkan menjadi arhamu li rahmatika. Li rahmatika. Ini begitu. Masdar sorih ini. Yang terakhir sawaun alaihim. Ya, ayo diketakno lho ya. Isu tenge sawaun alaihim. Andartahum. Andartahum. Ini hamzah taswiyah ini namanya. Ini masdar muawwal. Ini kalau seandainya di ya, indharuka, andhara itu ditasrif menjadi indhar, indharuka, iyahum sawaun alaihim, iyahum sawaun alaihim. Ya, diperhatikan, ini masdar muawwal. Wa antasumu itu sebenarnya bukan masdar, tapi dianggap masdar. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Mana huruf masdariyahnya? An di sini. Annaka mujtahidun di sini bukan masdar, tapi dianggap sebagai masdar. Kenapa? Karena dimasuki huruf masdariyah. Ini mana huruf masdariyahnya? Anna. Anna. Ma. Wa ma ta'malun ini bagaimanapun juga ini bukan masdar ini, tapi dianggap sebagai masdar. Kenapa? Karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Mana huruf masdariyahnya? Ma. Lautan jahu ini bukan merupakan masdar, tapi dianggap sebagai masdar. Kenapa? Karena dimasuki lau sebagai huruf masdariyah. Likai tarhamu itu bukan masdar, tapi dianggap sebagai masdar. Kenapa? Karena ada huruf masdar, dia masuki huruf masdariyah. Kai di sini. Andartahum itu adalah bukan masdar, tapi dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh hamzah taswiyah ini. Yang kalau seandainya wa antasumu khairul lakum itu kemudian masdar muawwal ini dijadikan masdar sorry menjadi siyamukum. Antasumu menjadi siyam, antasumu menjadi siyam. Ajabani annaka mujtahidun, kalau seandainya annaka mujtahidun itu kemudian dirubah menjadi masdar sorry, itu statusnya sebagai masdar muawwal akan menjadi ijtihaduka. Mujtahidun ini kalau seandainya ditasrif berasal dari fi'il madhi ijtihada, kalau seandainya ditasrif ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ijtihadan di sini karena posisinya di sini menjadi fa'il, maka ijtihaduka. Begitu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa ma ta'malun ini adalah merupakan masdar muawwal. Maknanya masdar huruf masdariyah. Kalau seandainya bahwa ma ta'malun itu kemudian dirubah menjadi masdar sorry, yang benar-benar masdar, yang ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il, akan menjadi wallahu khalaqakum wa amalakum. Amal. Itu adalah merupakan masdar sorry. Lautan jahu itu adalah bukan masdar, itu bukan masdar, tapi masdar muawwal ini. Kalau seandainya di masdar sorih kan, dijadikan benar-benar masdar, awaddu najahaka. Najahaka. Likai tarhamu itu adalah bukan masdar ini, tapi masdar muawwal. Kalau seandainya di masdar sorih kan akan menjadi arhamu li rahmatika. Sawaun alaihim andartahum. Andartahum itu bukan masdar, akan tapi masdar muawwal yang kalau seandainya di masdar sorihkan itu akan menjadi indharuka iyahum sawaun alaihim. Ya, begitu. Ini adalah pintu masuk bagi kita untuk kemudian bisa memahami dengan bagus tentang i'malul masdar, pengamalan masdar, karena nanti dalam persyaratannya adalah masdar bisa beramal sebagaimana fiilnya kalau posisinya itu bisa digantikan oleh masdar muawwal. Kita sudah mendapatkan penjelasan tentang masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah lafadz yang sebenarnya bukan masdar, akan tetapi kemudian dihukumi atau dianggap sebagai masdar karena dimasuki oleh huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu secara umum ada 6, ya, ada an, ada anna, ya, ada ma, ada lau, ada kai, ada hamzah taswiyah yang contoh-contohnya sudah kami jelaskan seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.